mempresentasikan tentang bentuk-bentuk galenika. Teman, kalian tahu nggak sih galenika itu apa? Nah, kalau kalian belum tahu, yuk simak penjelasan video berikut. Galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam, yaitu tumbuhan dan hewan. Setelah kalian tahu pengertian galenika, yuk kita belajar lagi tentang bentuk-bentuk sediaan galenika. Simak videonya berikut ini. Bentuk-bentuk sediaan galenika yang pertama ada hasil penarikan, yaitu ada ekstrakta, tekstura, dekokta, dan infusa. Yang kedua ada hasil penyulingan atau pemerasan, yaitu ada aquaromatica, oleovelatica atau minyak menguap, dan olea pinguina atau minyak lemak. Yang ketiga yaitu sirup. Yang pertama, ekstrakta atau ekstrak adalah sediaan galenika yang berbentuk kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk. Jenis-jenis ekstrakta. 1. Ekstrak kering atau sikum. Yang kedua, ekstrak kental atau spisum. Yang ketiga, ekstrak cair atau liquidum. Contoh ekstraksi, ada ekstrak beladon, ada ekstrak timi, ada ekstrak akar manis. Ini bentuk-bentuk contoh ekstrak beladon, ekstrak timi, ekstrak akar manis. Tekstura adalah sediaan galenika yang berbentuk cair yang dibuat dengan cara meserasi atau perkolisasi, simplisia nabati atau hewani, atau dengan cara melarutkan senyawa kimia dalam pelarutan yang tertera pada masing-masing monografi. Macam-macam tekstura. 1. Menurut cara pembuatan. A. Tekstura asli dibuat secara meserasi atau perkolisasi. B. Tekstura tidak asli melarutkan bahan dasar atau kimia dalam cairan tertentu. 2. Menurut kekerasan. A. Tekstura keras dibuat dengan 10% simplisia yang berkhasiat keras. B. Tekstura lemah dibuat dengan 20% simplisia yang tidak berkhasiat keras. 3. Berdasarkan cairan atau penarikan. A. Tekstura venosa. B. Tekstura acida. C. Tekstura atera. D. Tekstura aquosa. E. Tekstura komposita. Contoh simplisia yang dapat digunakan untuk membuat tekstur ada kina, IPK, dan Strijny. Ini adalah bentuk dari IPK, kina, dan Strijny. Dekokta. Dekokta adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air pada suhu 90 derajat selama 30 menit. Dekokta adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Ini dia contoh dekokta. Infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Contoh infusa. 1. Infusa kamboja. 2. Infusa temulawak. 3. Infusa daun kumis kucing. 4. Infusa sirih. Ini adalah contoh infusa sirih dan buah temulawak. B. Hasil penyulingan atau pemerasan. 1. Aqua aromatica. Aqua aromatica adalah larutan jenuh minyak astira atau zat-zat yang beraroma dalam air. Di antara air aromatika ada yang mempunyai daya terapi yang lemah tetapi dapat digunakan untuk memberi aroma pada obat-obatan atau sebagai bahan pengawet. Contoh aqua aromatica yaitu aqua fenochuli olea volatila. Oleo volatila adalah campuran bahan-bahan yang berbau keras yang menguap yang diperoleh baik secara penyulingan atau pemerasan simplisia segar secara sintesis. Contohnya yaitu minyak mentai PIP dan minyak peppermint. Ini adalah contoh bentuk dari minyak mentai PIP dan minyak peppermint. Selanjutnya ada olea pinguina atau sering kita sebut dengan minyak lemak adalah campuran senyawa asam lemak bersuku tinggi dengan gliserin atau gliserida lemak bersuku tinggi. Contoh-contoh dari olea pinguina atau minyak lemak ada minyak kacang, minyak coklat, minyak kelapa. Inilah contoh dari minyak kacang, minyak coklat, dan minyak kelapa. Yang terakhir ada sirup. Dalam Farmakope Indonesia edisi yang ketiga, sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa. Kecuali dinyatakan lain, kadar sakarosa tidak kurang dari 64,0% dan tidak lebih dari 66,0%.